Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan video saya, di mana video ini merupakan lanjutan dari video penugasan hadis tarbawi oleh Bapak Zulheldi, di mana yang kemarin adalah video yang ke-7. Sekarang kita masuk kepada video yang ke-8, yakni hadis ke-8. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sombong dan isbal. Itulah judul dari hadis yang ke-8 ini. Seperti hal biasanya, sebelumnya saya akan membacakan hadis ini dengan tutup mata. Yang kedua, mengartikannya per kata. Yang ketiga, penjelasan singkat hadis. Dan terakhir, keterkaitan hadis dengan pendidikan. Nah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu pembacaan hadis ini dengan tutup mata. Bismillahirrahmanirrahim. Hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Rawi Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad wa Maliki. Nah, itulah pembacaan hadis dengan tutup mata. Kita masuk kepada yang kedua, yaitu arti hadis per kata. Nah, pada hadis ini sebagaimana yang saya sebutkan, bahwasanya hadis ini berjudulkan tentang sombong dan isbal. Nah, hadis ini disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan Maliki. Kita artikan perkata, mana hadis Ibnu Umar berkata dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Allah dan semoga Allah meridhoi keduanya. Anna yang artinya di sini bahwasannya atau sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah qala berkata, la yanzurullah, la yang artinya tidak, yang zuru melihat, Allah melihat, la yanzurullah tidaklah Allah melihat, illa kepada manjarro orang yang menyeret. Man di sini artinya orang, jarro artinya menyeret, saubahu khuyala. Saubahu artinya pakaiannya, dan khuyala artinya disebabkan kesombongan. Khuyala itu artinya kesombongan. Jadi artinya qala la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala, tidaklah Allah tidak akan melihat orang-orang yang menyeret pakaiannya disebabkan kesombongan. Nah, itulah arti hadis perkata ataupun lanjutan artinya. Kita masuk kepada yang ketiga, yaitu penjelasan hadis ini secara singkat, dimana sudah saya sebutkan bahwasanya hadis ini berjudulkan tentang sombong dan isbal. Oke, kita masuk. Hadis ini menjelaskan tentang jeleknya salah satu akhlak dari manusia, yaitu bersikap sombong. Semana sudah dikatakan di dalam hadis ini, tidaklah Allah melihat. Allah sangat marah kepada orang-orang yang memiliki sifat sombong, karena pada dasarnya makhluk Allah tidaklah memiliki apa yang untuk disombongkan. Jadi Allah marah sekali terhadap makhluknya yang sombong, dan hal itulah yang membuat Allah mengusir iblis atau setan dari surganya, karena kesemuanya yang tidak mau bersujud kepada Adam, padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkannya. Allah juga menyebutkan tidak masuk surga seorang jika di dalam hatinya ada kesombongan. Jadi di sini Allah menegaskan bahwa kesombongan adalah suatu akhlak yang tercela.
Nah, sebagaimana sudah dijelaskan, hadis ini berjudulkan tentang sombong dan isbal. Sifat sombong ini merupakan salah satu sifat yang terjelek yang ada pada manusia. Tidak hanya ada pada manusia, seperti dahulunya bahwasanya kita ketahui diusirnya iblis dari surga yaitu karena sifat sombongnya. Meskipun itu padahal Allah sendiri yang memerintahkannya untuk sujud kepada Adam. Nah, bagaimana dengan kita, seorang manusia yang biasa? Jika dibandingkan dengan iblis itu, kita memiliki sifat sombong, sama halnya dengan iblis. Nah, itulah yang Allah akibatkan kepada iblis diusirnya dari surga. Nah, itu juga dikatakan kepada manusia bahwasanya tidaklah dimasukkan seseorang ke dalam surga jika di dalam hatinya terdapat sifat sombong. Allah tidaklah, sebagaimana sudah dikatakan, Allah tidaklah melihat orang, tidak akan melihat ke arah orang yang sombong. Nah, itu yang dikatakan. Oke, kita lanjut kepada penjelasan hadis selanjutnya. Di antara kesombongan yang disebutkan dalam hadis ini, di antaranya adalah orang yang manjarro thawbahu, orang yang menyeret pakaiannya. Dia itu berjalan seperti menyeret pakaiannya. Dia sengaja membeli pakaiannya yang sangat panjang dengan menunjukkan pakaian itu mahal dengan harga yang cukup mahal, kemudian memakainya dengan menyeret-nyeret pakaiannya itu di jalan, yang artinya pada masa itu, yaitu pada masa jahiliyah, adalah sebuah kebiasaan orang-orang jahiliyah untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwasanya dia mampu, dia kaya dengan membeli pakaian mahal, kemudian diseret-seret di jalan, kemudian cepat kotor atau cepat rusak, dan dia mampu membelinya lagi atau membeli yang lain atau malahan yang lebih mahal. Jadi dia ingin menunjukkan kepada orang lain betapa harga pakaian yang dia seret itu tidaklah seberapa bagi dia. Beda dengan kalian yang membeli baju serta satu saja susah dan perlu untuk berhemat-hemat untuk memberinya. Dan ini adalah bentuk suatu kesombongan dan mengakibatkan la yang zurullahu illa, Allah tidak melihatnya atau Allah tidaklah menyukainya. Nah, sebagaimana sudah dikatakan dalam hadis ini dikatakan manjarra thawbahu. Salah satu sifat kesombongan di dalam hadis ini, nah perlu kita catat, sifat sombong itu banyak dari seginya. Banyak segi yang mencerminkannya. Tergantung, namun di dalam hadis ini dicerminkan bahwasanya ada salah satu sifat orang jahiliyah terdahulu, di mana orang jahiliyah terdahulu dia suka menyeret-nyeret, sebagaimana sudah dikatakan manjarra thawbahu, menyeret pakaiannya, yang pakaiannya itu merupakan pakaian yang mahal di kalangannya waktu itu. Nah, dengan tujuan menunjukkan pakaian yang mahal sekalipun dia seret-seret di jalan, betapa berharganya pakaian itu tidaklah terlalu mahal bagi dirinya. Dia menunjukkan harganya mahal, tapi tetap dia seret-seret di jalan dengan menunjukkan tidaklah seberapa harganya ini. Dan kalaupun rusak, ketika dia menyeretnya itu, dia masih bisa membelinya atau malahan masih bisa membelinya lebih mahal daripada itu. Nah, itu merupakan salah satu sifat kesombongan yang disebutkan di dalam hadis ini, merupakan sifat orang jahiliyah terdahulu dengan menyeret-nyeret pakaiannya, kemudian menunjukkan tidaklah berharga pakaian itu, malahan dia masih bisa membelinya lebih dari itu. Nah, sehingganya Allah berkata la yang turullahu illa, tidaklah dia melihat, yang artinya di sini tidaklah dia melihat itu adalah tidaklah dia menyukai orang yang menyeret-nyeret pakaiannya itu, yang artinya dengan kesombongannya. Nah, itulah arti dari manjar wa thawbahu la yang turullah itu. Manjar wa thawbahu artinya menyeret pakaiannya, dan tidaklah la yang turullah, tidaklah Allah menyukainya. Dan ada persoalan dengan bagaimana seseorang yang pakaiannya menyentuh tanah, sementara itu dilakukan bukan karena kesombongan. Apakah diperbolehkan? Nah, banyak kita yang bertanya-tanya, apakah dengan menyeret pakaiannya itu bukan dengan maksud untuk kesombongan, apakah itu dibolehkan? Apa yang menjadi persoalan dalam hadis ini?
apakah sombongnya atau karena pakaiannya. Yang jelas terlebih dahulu adalah sombongnya. Kemudian pakaian yang menyentuh tanah itu juga tidak bagus karena pakaian itu menjadi kotor dan berakibat terkena najis, najis dan membuat sholat tidak sah. Jadi kedua-keduanya tidaklah baik. Jadi seseorang yang memakai pakaian karena sombong itu tidak baik, dan orang yang memakai pakaian yang panjang bukan karena sombong itu juga tidak baik karena bisa berakibat kotor. Jadi kesimpulannya, yang baiknya adalah kita tidaklah boleh sombong dalam bentuk apapun dan tidaklah boleh memakai pakaian seperti yang disebutkan, agar tidaklah kita meniru orang-orang atau sifat-sifat orang pada masa jahiliyah. Nah, timbul persoalan yang dimana dalam hadis ini dikatakan Allah tidaklah menyukai orang yang menyeret pakaiannya. Nah, bagaimana dengan persoalan yang orang memakai pakaian yang panjang sehingga tercerminkan sifat yang dikatakan menyeret pakaiannya di jalan, namun tidak bertujuan untuk kesombongan karena dia memang tidak sengaja ataupun tidaklah bertujuan untuk kesombongan dengan pakaian yang diseretnya itu. Apakah diperbolehkan? Nah, ini mungkin timbul persoalan dari kita di kalangan kita. Apakah diperbolehkan menyeret pakaian dengan arti tidaklah untuk kesombongan? Nah, patut kita catat bahwasanya sifat sombong itu banyak dicerminkan dari segi sifat apapun. Banyak contohnya, banyak jenis-jenisnya. Namun salah satunya yang menjadi persoalan di dalam hadis ini yaitu bentuk dari sifat orang jahiliyah dalam mencerminkan sifat sombongnya dengan menyeret pakaiannya. Itu merupakan salah satu dari sifat sombong. Nah, bagaimana dengan persoalan orang yang menyeret pakaiannya namun tidak bertujuan untuk kesombongan? Perlu kita catat bahwasanya dalam hadis itu dikatakan memang sifat sombong itu salah satunya menyeret pakaian. Nah, menjadi catatan apakah diperbolehkan tidak menyeret pakaian dan tidak tujuan untuk kesombongan? Itu juga tidak boleh. Karena apa? Yang pertama, sifat sombong itu perlu kita ketahui, dan salah satunya tadi menyeret pakaian. Meskipun kita menyeret pakaian tidak bertujuan untuk kesombongan, itu juga tidak boleh. Karena apa? Dengan menyeret pakaian itu bisa mengakibatkan, tidak menutup kemungkinan akan terkenanya najis di pakaian kita. Itu mengakibatkan tidaklah sah sholat yang akan kita kerjakan. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Orang yang melakukan kesombongan bisa dilakukan dengan cara apapun, juga termasuk dengan menyeret pakaian itu, dan juga banyak ada cara yang lain. Jadi sifat sombong itu tidak hanya dilakukan dengan menyeret pakaian yang sebagaimana dikatakan hadis ini, namun juga banyak jenis-jenis dan sifat-sifat yang banyak sekali mencerminkan kesombongan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah diperbolehkan menyeret pakaian namun tidaklah artinya untuk kesombongan? Itu juga tidak boleh. Karena apa? Karena sebagaimana sudah saya jelaskan, dengan menyeret pakaian itu bisa mengakibatkan pakaian itu kotor dan terkena najis, dan berakibatkan tidaklah sah sholat yang akan dikerjakan. Jadi kesimpulan yang baiknya, kita tidak boleh sombong dalam bentuk apapun dan tidaklah boleh memakai pakaian seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi. Mungkin itu penjelasan hadisnya secara singkat. Namun dapat saya tegaskan sekali lagi, jangan hanya berfokus kepada pakaiannya, fokuslah kepada sifatnya tadi, bahwasanya sifat orang jahiliyah itu terdahulu mencerminkan sifat jahiliyahnya, itu menunjukkan sifat sombongnya itu dengan menyeret pakaiannya. Namun juga tidak kita catat bahwasanya berarti orang yang menyeret pakaian itu orang sombong, tidak. Jadi bagaimana cara dia? Kalau dia sombong ya sombong, kalau pakaian yang diseret itu juga tidak boleh. Nah, kita masuk kepada kaitannya dengan pendidikan. Nah, adapun kaitan hadis ini dengan pendidikan setidaknya ada 2 poin, di mana poin yang pertama yaitu pendidikan akhlak. Kenapa dikatakan dengan pendidikan akhlak? Seseorang tidaklah boleh sombong dalam kehidupannya. Karena itu perbuatan buruk yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini yang membuat iblis dikeluarkan dari surga.
di mana dalam hadis ini disebutkan menyeret pakaiannya, namun tidak hanya dalam bentuk itu tetapi dalam keseluruhan yang berbau sombong, atau berpakaian dalam keseluruhan sombong karena mendapat nikmat yang banyak. Nah, pada kaitan dengan pendidikan, yaitu pendidikan akhlak. Kenapa dikatakan dengan pendidikan akhlak? Kita hendaklah, dalam hadis ini dikatakan kita hendaklah menjauhi yang namanya sifat sombong atau yang berbau sombong. Kenapa dikatakan berbau sombong? Di dalam hadis ini dikatakan tentang menyeret pakaian, namun lebih banyak lagi sifat-sifat yang bisa dikatakan sombong. Tidak hanya kita berfokus kepada pakaian yang tadi. Karena apa? Kenapa kita harus menjauhinya? Karena sifat ini merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh iblis, sehingganya dia dikeluarkan dari surga. Itu patut kita jauhi, karena Allah tidaklah la yang durullah illa, dan Allah tidaklah melihat kepadanya, ataupun Allah tidaklah menyukainya. Allah tidak menyukai sifat orang yang memiliki sifat sombong, dan menjauhi sifat-sifat yang berbau sombong. Contohnya seperti salah satu ini menyeret pakaiannya atau semacamnya. Dan yang poin yang kedua, yaitu adapun kaitan hadis ini dengan pendidikan, yaitu yang kedua, berpakaian yang baik. Kemudian hendaklah berpakaian dengan cara yang pantas dan baik dalam kehidupan agar tidak terkesan keluar dari pandangan baik dalam masyarakat secara umum, dan juga tidak mengurangi kesempatan serta kebaikan kita dalam beribadah. Nah, berpakaian yang baik ini dikatakan bahwasanya baguslah kita mencontoh ataupun menjauhi sifat menyeret pakaian tadi. Bagaimana kita berpakaian yang baik, tidaklah menyeret pakaian di jalan, sehingga itu bisa mengurangi ibadah kita, kekusukan ibadah, kebersihan ibadah kita. Karena menyeret pakaian itu bisa saja terkenanya najis di pakaian kita. Itulah yang dianjurkan untuk tidaklah berpakaian menyeret pakaian di jalan. Mungkin cukup itu penjelasan hadis dari saya. Hadis ke-8 yaitu sombong naisbah. Semoga bermanfaat. Mungkin tadi saya ulangi dengan salam. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.